Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, ada beberapa penekanan yang harus kita ingat terkait ayat ini karena ini sangat doktrinal dan saya ingin kita memahami benar bahwa Yesus dalam doanya dia mengatakan bahwa hidup yang kekal itu adalah ketika seseorang mengenal Bapa yang adalah satu-satunya Allah yang benar dan kemudian mengenal Yesus yang adalah utusan Allah. Hal ini saudaraku, kalau kita melihat dari terjemahan aslinya, kata mengenal itu adalah ginosko. Itu lebih tinggi karena ini bicara tentang hubungan yang sangat erat, hubungan personal antara pribadi dengan pribadi, pribadi kita dengan pribadi Allah. Kata ginosko ini menjadi kata kunci di kitab Yohanes karena dia muncul 58 kali. Dia lebih banyak dari kata mengenal ini lebih banyak muncul di Yohanes daripada kitab Injil Matius, Markus, Lukas. Yang memberikan sebuah arahan yang jelas bahwa untuk bisa mengerti atau bisa mengalami tentang kekekalan harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Ini saudara harus kita ingat menjadi fondasi yang kuat di dalam perjalanan kekristenan kita. Kita harus memahami bahwa tanpa ada pemahaman yang benar terkait masalah keselamatan, bagaimana kekekalan itu kita bisa alami, kita tidak akan pernah menemukan jalan yang sesungguhnya. Yesus berkata bahwa hidup yang kekal itu adalah ketika seseorang atau siapapun mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Poin penting yang harus kita tarik dari perenungan hari ini, yang pertama saudara, untuk kita bisa benar-benar mengalami kehidupan kekal, kita harus mengenal Bapa, mengenal Dia. Tidak hanya sekedar percaya, tetapi benar-benar mengenal Dia. Sekali lagi ini kata kunci untuk kita bisa mengalami kehidupan kekal. Saudara harus mengenal Allah dengan benar. Pengenalan ini terkait masalah hubungan pribadi saudara, perjumpaan pribadi saudara dengan Dia. Saudara mengalami relationship, saudara mengalami hubungan yang erat, melekat. Itu terkait masalah bagaimana kita memiliki pikiran dan perasaannya. Saudara mengerti kehendak Allah, saudara melakukan kehendaknya. Saudara mengasihi Dia dengan sepenuh hati, saudara mengalami Dia setiap hari. Dan saudara dapat merasakan ada perubahan dalam kehidupan iman saudara. Karena saya meyakini bahwa banyak dalam kehidupan kekristenan hari-hari ini sebenarnya memang belum menemukan Tuhan, belum mengalami dan mengenal Dia dengan benar. Kepercayaan dan keyakinan kita yang kita miliki hari ini adalah kepercayaan keyakinan secara turun-temurun. Hanya karena kita melihat orang, melihat pengalaman orang lain, atau kita memiliki persekutuan yang biasa dijalani oleh umat-umat kebanyakan. Tapi secara personal sebenarnya kita masih belum mengalami Dia. Banyak di antara orang percaya hari-hari ini sudah merasa mengalami Tuhan, tetapi sebenarnya belum. Karena hal mengalami dan mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, ini butuh kerendahan hati. Ini butuh yang namanya
kebesaran hati untuk benar-benar mau menemui Dia. Saudaraku, saya percaya kecintaan kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Allah, itu akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus yang ada dalam hati kita seharusnya membawa kita kepada pengenalan akan Allah dengan sempurna. Dan ini butuh proses waktu yang terus-menerus. Saudara harus bertekun di dalamnya. Saudara dan saya harus bertekun. Karena tidak mungkin kita bisa mencintai Allah dengan sepenuhnya, dengan bulat, utuh, kalau kita tidak bisa mengenal Dia, kalau kita tidak mengalami Dia. Maka saudara, kenalah Bapa kita, kenalilah Allah kita. Ini menjadi perjuangan kita bersama. Saya berjuang untuk bisa mengenal Allah dengan benar, sehingga keyakinan dan harapan yang kita miliki bukan hanya karena apa yang dikatakan orang. Sama seperti ketika Ayub diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang sulit. Dia mengalami bagaimana sekolah kehidupan, dia harus mengalami kebangkrutan dalam hidupnya, kemiskinan. Kemudian harus mengalami kehilangan segala sesuatu. Baru pada akhirnya dia bisa menyaksikan siapa Allah. Baru dia dapat mengenal Allah itu dengan benar. Sehingga dia dalam akhir katanya dalam Ayub 42, ayat yang kelima dan seterusnya. Dikatakan bahwa dulu hanya dari kata orang aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang. Ini bicara tentang pengenalan. Bukan hanya sekedar pengetahuan. Kita menyembah Allah hanya dalam konsep pengetahuan. Tapi kita tidak menyembah Dia dalam pengenalan yang sesungguhnya. Di mana kita berjumpa dengan Dia melalui bagian-bagian kehidupan kita. Melalui kerinduan dan hasrat dan kehausan kita akan Dia. Dari sinilah kekristenan itu menjadi berbeda. Di sinilah kita melihat kekristenan berbeda karena kita berjumpa dengan Allah. Karena kita mengalami Dia. Bukan karena kita mengetahui tentang Dia. Bukan hanya sekedar kita mempercayai ada Dia. Tetapi kita mengalami Dia. Sehingga kita berkata, aku mengenal Bapa. Tetapi juga yang tidak terpisahkan adalah mengenal Yesus yang Bapa utus. Yesus itu menjadi juru selamat kita, pengantara antara kita dengan Bapa. Dia menjadi korban, menjadi manusia sempurna untuk berkorban bagi kita. Menjadi manusia sempurna berkorban bagi kita supaya ketidakmampuan kita untuk menghadap Bapa dibayar lunas oleh kematian Kristus di kayu salib. Sehingga kita benar-benar bisa mengalami Allah Bapa kita dengan sempurna. Kita bisa mengalami Dia. Kita bisa menemukan Dia, menemukan Bapa. Jadi melalui Kristus Yesus menjadi pengantara antara kita dengan Bapa, memperdamaikan kita. Dosa membuat kita terpisah dari Allah, tetapi kematian Kristus menjadi persembahan sempurna supaya kita bisa berkenan di hadapan Bapa. Jadi kita harus mengenal siapa Yesus. Apa tujuannya? Untuk apa Yesus mati dan bangkit bagi kita? Untuk apa? Tidak hanya sekedar mempercayai Dia itu, oh Dia itu Tuhan dan Juru Selamat. Sesudah itu saudara berpikir bahwa semua sudah selesai. Ini saudara belum mengenal Yesus. Paket komplit dalam keselamatan atau kehidupan kekal adalah pertama harus mengenal Allah dengan benar. Kemudian harus mengenal Yesus yang telah Bapa utus. Harus tahu kenapa Yesus ada. Dan bagaimana Dia hidup, untuk apa Dia ada. Kita harus kenal. Satu poin penting yang harus kita ingat. Yesus menjadi contoh hidup bagi kita. Bagaimana kehidupan Yesus menjadi manusia sempurna di hadapan Allah dan menyukakan hati Allah. Sehingga Allah berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan.
Bukankah pernyataan Allah pun harusnya sampai kepada kita? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus menjadi prototipe kehidupan manusia yang sempurna. Maka kita juga harus menjalani kehidupan yang seharusnya. Dan ini saudara, kehidupan Kristen yang normal. Kalau ada orang berkata, wah menjadi orang Kristen itu jangan terlalu sok-sok kudus. Tidak usah terlalu sok suci. Hiduplah biasa-biasa. Anak ini justru setan, saudara. Ini justru kuasa kegelapan. Kalau kita hidup, yang penting bisa berdoa, bisa menyembah, bisa beribadah sudah cukup. Dan kita tidak memiliki tanggung jawab untuk bisa terus mengenal Dia. Saudara, saya pikir saudara belum mengalami Allah. Orang Kristen sejati adalah mereka yang berjuang untuk hidup sama seperti Kristus hidup. Itu yang tercatat dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita akan menemukan orang yang mau hidup seperti orang yang mengaku dia Kristen, percaya harus hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi tanggung jawab kita mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Kristus yang telah Allah utus. Jadi kita harus mampu memposisikan diri menjadi manusia yang berkenan di hadapan Allah. Yang berkenan, yang mengenal Dia, satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus yang telah diutus oleh Allah. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk kita terus bisa memahami apa yang Allah mau untuk kita kerjakan. Roh Kudus akan terus menolong kita untuk membuat kita terbuka mata rohani kita untuk mengerti bagaimana seharusnya kita hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.